Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke jantungnya transaksi bisnis dan keuangan ya, tapi dari sudut pandang syariah. Kita mau kupas tuntas nih, berbagai larangan dalam muamalah. Itu loh istilah kerennya buat transaksi bisnis Islami. Kita udah kumpulin beberapa materi nih buat Anda, termasuk ada file PDF, larangan-larangan bisnis syariah, sama modul 3 larangan-larangan dalam muamalah. Misi kita sih jelas ya, bantu Anda biar benar-benar paham apa aja sih yang dilarang, kenapa dilarang, terus bentuknya di dunia nyata tuh gimana. Biar kita semua lebih sadar gitu pas transaksi kan. Oke deh, yuk kita langsung bedah aja bareng-bareng. Istilah-istilah ini mungkin kedengarannya agak rumit ya di awal, tapi sebenarnya ada benang merahnya kok. Intinya menjaga keadilan, transparansi, ya sama menghindari kerugian gitu. Kita mulai dari yang paling sering dibicarain nih, riba. Nah ini sering banget langsung diartiin bunga. Tapi emang sesederhana itu aja ya, saya penasaran juga sih sejauh mana cakupan riba ini sebenarnya. Pertanyaan bagus itu. Emang seringnya disederhanain jadi bunga, tapi definisinya lebih luas dari itu. Riba itu pada intinya adalah tambahan atau kelebihan lah ya yang disyaratkan. Bisa dalam pertukaran barang-barang tertentu, kita sebutnya barang ribawi. Atau bisa juga tambahan yang muncul di pokok utang gara-gara faktor waktu atau penangguhan bayar. Dasarnya kuat banget di Al-Quran. Misalnya di Al-Baqarah ayat 275, itu ngebedain jelas jual beli sama riba. Terus ayat 278 sampai 279, wah perintahnya tegas banget. Tinggalin sisa riba. Ada juga hadis kunci dari Imam Muslim soal 6 komoditas: emas, perak, gandum, syair, kurma, sama garam. Aturannya spesifik tuh. Kalau tukarnya sejenis, misal emas sama emas, harus plek sama takaran atau timpangannya. Dan harus tunai saat itu juga, spot gitu. Kalau beda jenis, misal emas sama gandum, nah boleh beda takaran. Tapi syarat tunainya itu tetap harus. Wah, menarik. Saya kira tadinya riba ya cuma bunga pinjaman doang. Ternyata ada dimensi lain ya, dijual beli juga bisa muncul. Berarti ada jenis-jenisnya dong ya? Tepat sekali. Para ulama kayak Ibnu Rushyd gitu ya, umumnya bagi riba jadi dua kelompok gede. Pertama, riba dalam konteks jual beli. Riba baik. Nah ini pecah lagi jadi dua. Ada yang namanya riba fadl. Ini kejadian kalau kita nuker barang ribawi sejenis, tapi kuantitas atau kualitasnya beda. Meskipun transaksinya tunai saat itu juga ya. Contoh gampangnya gini, Anda tuker 10 gram emas 24 karat sama 11 gram emas 22 karat. Langsung saat itu. Nah kelebihan 1 gram itu, meskipun nilainya mungkin sama ya, itu dianggap riba fadl. Kenapa? Karena kuantitasnya beda buat barang sejenis. Terus yang kedua, ada riba nasa'ah. Ini muncul kalau kita nukar barang ribawi, bisa sejenis atau beda jenis, tapi ada penundaan. Penundaan dalam penyerahan salah satu barangnya. Contoh di dunia keuangan modern yang relevan banget itu transaksi forward atau swap mata uang. Kan ada jeda waktu tuh antara akad sama serah terima valutanya. Nah penundaan itu yang jadi titik krusialnya. Terus kelompok besar kedua itu riba dalam konteks utang piutang, riba qard atau duyun. Ini juga ada dua varian utama nih. Yang paling umum dikenal, yang sering disamain sama bunga pinjaman, itu namanya riba nasi'ah. Ini tambahan yang emang disyaratkan di awal. Kenapa? Karena ada faktor waktu atau penundaan bayar utang. Bunga pinjaman bank konvensional, bunga kredit, yaitu masuk sini. Di pasar modal juga ada, praktek margin trading. Itu loh, pinjam dana dari broker buat beli saham, terus kena bunga atas pinjaman itu, nah itu juga riba nasi'ah. Oh, margin trading juga ya? Oke, paham. Satu lagi, riba jahiliyah. Ini model klasik zaman dulu lah. Logikanya gini, utang udah jatuh tempo, peminjamnya belum bisa bayar. Terus yang ngasih pinjaman bilang, oke, saya kasih waktu tambahan, tapi utangnya nambah ya. Nah, itu dia. Contoh modernnya bisa kita lihat di bunga berbunga kartu kredit konvensional. Atau bunga yang gulung terus kalau ada tunggakan. Oh ya, satu lagi yang perlu Anda perhatikan juga. Praktek asuransi konvensional itu ada potensi bersinggungan sama riba. Misalnya nih, kalau klaim yang dibayarin ke Anda, jumlahnya lebih besar dari total premi yang udah Anda setor. Sebagian ulama lihatnya itu bisa masuk riba fadl. Terus, kalau pembayaran klaimnya ditunda-tunda atau dana premi yang kekumpul itu diinvestasiin sama perusahaan asuransi ke instrumen yang berbunga, nah di situ bisa muncul unsur riba nasi'ah.
Pantesan ada takaful ya. Nah, itu salah satu alasannya muncul asuransi syariah atau takaful sebagai alternatif. Paham, paham. Jadi intinya riba itu nggak cuma bunga pinjaman aja ya, tapi lebih luas. Pokoknya ada kelebihan yang diambil, entah karena beda kuantitas-kualitas barang ribawi sejenis yang ditukar langsung, atau karena ada penundaan waktu dalam transaksi atau bayar utang. Dan kelebihan itu diambil tanpa ada pengganti atau iwat yang dibenarkan syariah. Oke, jelas sekarang bedanya. Sip, oke kita geser yuk ke istilah berikutnya yang juga sering banget disebut nih, gharar. Kalau riba tadi kan soal tambahan, nah gharar ini katanya soal ketidakpastian. Apa sih maksudnya ketidakpastian yang dilarang ini? Betul. Goror itu intinya, ya ketidakpastian. Bisa juga ketidakjelasan atau ambiguitas. Tapi, yang levelnya parah gitu loh, ekstrim. Ketidakpastiannya bisa macam-macam. Soal kualitas barangnya, bisa. Jumlahnya, bisa. Harganya, atau malah kapan barangnya bisa diserahin. Nah, ini yang sering bikin bingung bedanya sama tadlis, yang nanti kita bahas. Bedanya, goror ini biasanya ketidakpastiannya itu dirasain sama kedua belah pihak. Oh, dua-duanya ya? Bukan cuma satu pihak yang rugi karena ditipu gitu? Iya, umumnya gitu. Bukan cuma satu pihak yang dirugikan karena info disembunyiin. Landasannya juga kuat kok. Ada hadis dari Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW itu secara eksplisit larang jual beli yang ada gorornya. Tujuannya jelas, biar nggak ada sengketa nanti di belakang hari. Oke, ketidakpastian yang ekstrim ya. Biar lebih kebayang nih, bisa kasih contoh nyata nggak dalam transaksi sehari-hari? Gimana sih bentuk goror ini? Bisa, banyak banget contohnya. Goror bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, goror kuantitas. Misalnya, jual beli sistem tebasan atau ijon hasil panen. Beli semua mangga di pohon sebelum dipetik. Padahal kan belum tahu persis nanti dapat berapa kilo. Jumlahnya nggak pasti kan? Ini mirip praktik muhaqalah yang dilarang Nabi dulu. Kedua, goror kualitas. Contohnya, jual beli anak sapi yang masih di dalam kandungan induknya. Kita nggak tahu pasti nanti lahirnya gimana. Sehat apa cacat, jantan apa betina. Kualitasnya kan sangat nggak pasti. Contoh lain yang dilarang dalam hadis itu muzabanah, nuker kurma basah di pohon, sama kurma kering pakai takaran. Atau mukhadarah, jual buah yang masih hijau banget di pohon. Iya. Ketiga, gorar harga. Misalnya penjual bilang, motor ini 10 juta tunai, 12 juta kalau kredit setahun. Terus Anda bilang, oke, saya ambil. Tapi nggak jelas Anda pilih skema yang mana. Harga akhirnya jadi nggak pasti kan. Keempat, gorar waktu penyerahan. Ini kalau waktu serah terima barangnya nggak jelas. Contoh paling ekstrim ya, jual mobil yang baru dicuri. Kapan bisa diserahin? Ya nggak tahu, mungkin nggak bakal bisa. Termasuk juga jual beli by makdum. Itu jual barang yang belum ada wujudnya sama sekali pas transaksi. Nah, ini nih pertanyaan yang sering muncul di kepala saya. Kalau gharar itu ketidakpastian, bukannya tiap bisnis itu pasti ada risikonya ya? Apa semua yang nggak pasti itu otomatis dilarang? Wah, nanti nggak ada yang berani bisnis dong. Pertanyaan kritis yang bagus banget ini. Dan jawabannya, nggak semua ketidakpastian dilarang. Para ulama tuh jeli banget bedainnya. Yang dilarang keras itu, gharar fahish atau gharar kasir. Yaitu ketidakpastian yang levelnya besar, dominan, signifikan banget, dan ngaruh ke pokok atau inti akadnya. Nah, ketidakpastian kayak gini yang bisa micu sengketa gede. Tapi, ada juga gharar yasir. Gharar ringan gitu. Ini ketidakpastian yang sifatnya kecil, nggak terlalu signifikan, dan biasanya susah banget dihindari dalam transaksi wajar sehari-hari. Nah, gharar yasir ini umumnya ditoleransi. Oh, ada toleransinya ya? Contohnya gimana tuh gharar yasir? Contohnya, misal Anda beli rumah jadi. Kan nggak mungkin tahu 100% kondisi tiap senti pondasinya gimana. Atau bayar parkir, atau masuk toilet umum. Anda kan nggak tahu persis berapa liter air atau berapa watt listrik yang Anda pakai. Ketidakpastian kecil kayak gitu, dimaafkanlah. Kalau di pasar modal nih, contoh gharar fahish bisa muncul di praktik short selling, jual efek yang Anda belum punya. Nah, kalau dilakuin tanpa ada underlying aset yang jelas, atau kalau Anda sebenarnya nggak punya hak jual atas efek itu, ini kan nimbulin ketidakpastian gede buat pembeli dan pasar.
Oke. Jadi kuncinya di level signifikansinya ya. Ada batas toleransi buat ketidakpastian yang wajar. Sip. Ini penting banget nih buat dipahami. Sekarang kita lanjut ke MySear. Dengar-dengar sih ini mirip judi ya. Bener nih. Persis. MySear itu sering diterjemahin bebas jadi perjudian, untung-untungan, atau spekulasi yang keterlaluan gitu. Akar katanya kan mudah. Jadi MySear itu ya dapat sesuatu dengan gampang banget, tanpa kerja keras atau usaha yang sepadan. Dalam konteks muamalah, MySear itu nunjuk ke tiap transaksi yang tujuannya nggak jelas. Untung ruginya sangat bergantung sama kejadian acak di masa depan. Lebih ke zero sum game gitu, untung satu pihak ya rugi pihak lain. Dan spekulatif banget. Dalilnya keras banget di Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 90. MySear disebut bareng hammer, berhala, sama ngundi nasib. Dibilang perbuatan keji, amalan setan harus dijauhi. Kalau contohnya selain taruhan skor bola atau main lotre yang udah jelas judi itu ya, apalagi sih bentuk MySear yang mungkin lebih nyamar gitu dalam bisnis atau keuangan? Selain yang jelas-jelas itu ya, contoh klasik dari zaman dulu tuh ada jual beli model hasah. Lempar kerikil gitu, misal saya jual tanah sejauh lemparan kerikil ini. Kan hasilnya untung-untungan banget ya, objeknya nggak jelas. Kalau contoh modern, undian berhadiah di mana pesertanya harus bayar atau beli produk dulu, terus hadiahnya diambil dari uang pendaftaran itu. Mekanismenya mirip judi kan? Nah, model bisnis asuransi konvensional juga sering diperdebatkan mengandung unsur MySear. Kenapa? Karena ada ketidakpastian ekstrim kapan musibah atau resiko itu terjadi. Dan ada potensi salah satu pihak, bisa perusahaan asuransi, bisa nasabah, dapat untung gede, sementara pihak lain enggak. Sangat tergantung terjadi atau enggaknya klaim dibanding total premi yang dibayar. Nah, sifat untung-untungannya ini yang disorot. Iya juga ya. Di pasar modal juga transaksi derivatif kayak options atau futures. Kalau tujuannya murni spekulasi harga, tanpa ada kebutuhan lindung nilai hedging yang real, nah itu juga dekat banget sama MySear. Oke. Jadi intinya kalau ada unsur untung-untungan yang dominan tanpa usaha real, terus cenderung zero sum game, wah itu patut dicurigai sebagai MySear ya. Lanjut lagi nih, ada tadlis. Dari bunyinya, ini kayaknya lebih ke arah tipu-menipu ya? Benar, tepat sekali. Anda nangkepnya bagus. Tadlis itu secara spesifik artinya tindakan menyembunyikan informasi. Atau bisa juga ngasih informasi yang salah soal objek transaksi. Biasanya dilakuin sama penjual buat ngelabuin pembeli. Biar apa? Biar barang atau jasa yang ditawarin kelihatan lebih bagus, lebih sempurna, atau lebih untung dari kondisi sebenarnya. Nah ini bedanya sama garor tadi. Kalau garor kan seringkali ketidakpastiannya dirasain dua pihak ya. Kalau tadlis, biasanya cuma satu pihak, umumnya pembeli yang nggak punya info lengkap atau sengaja disesatin. Dasarnya juga hadis yang terkenal banget. Kisah Nabi Muhammad SAW pas meriksa tumpukan makanan, ternyata bagian bawahnya basah, cacat gitu. Beliau langsung negur keras, siapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami. Wah, ini nunjukin betapa seriusnya larangan nipu dalam dagang. Wah ini penting banget ya di zaman sekarang, info sering asimetris gitu kan. Bentuk tadlis ini bisa kayak apa aja sih dalam prakteknya? Biar kita lebih waspada nih. Betul, waspada itu kuncinya. Tadlis bisa muncul dalam berbagai aspek. Ada tadlis kuantitas. Ini yang paling kelihatan mata lah ya, curang di takaran atau timbangan. Beli beras 1 liter, dibilang 1 kilo, padahal kurang, misal. Ada tadlis kualitas, nyembunyiin cacat barang. Jual mobil bekas, tapi nggak bilang kalau pernah tabrakan parah. Atau jual buah luarnya bagus, dalamnya busuk. Ada tadlis harga. Ini bisa berarti nggak jujur soal harga pasar yang wajar. Atau nyembunyiin diskon atau untung yang harusnya didapat pembeli. Contoh relevan di keuangan syariah, akad murabahah. Kalau lembaga keuangannya nggak transparan soal harga pokok barang sebenarnya ke nasabah, itu bisa jadi tadlis harga tuh. Oh, di murabahah bisa gitu ya? Bisa. Terus ada juga tadlis waktu penyerahan. Ini juga nipu. Misalnya kontraktor janji proyek selesai 3 bulan, padahal dia tahu kapasitasnya butuh 6 bulan. Cuma biar menang tender aja, janji palsu soal waktu. Kalau di pasar modal, tadlis juga ada bentuknya. Misalnya praktik front running. Ini kejadian kalau broker eksekusi order buat akun pribadinya dulu, sesaat sebelum dia eksekusi order gede dari nasabah yang dia tahu bakal gerakin harga. Dia nyuri start gitu, manfaatin info nasabah. Contoh lain, nyebarin misleading information.
info palsu, atau rumor sesat soal kinerja perusahaan buat manipulasi harga sahamnya demi untung pribadi. Jadi tadlis ini fokusnya di penipuan informasi oleh satu pihak ya. Oke, nah ada lagi nih yang mirip-mirip kedengerannya Robin. Ini katanya juga soal harga. Tapi bedanya apa dong sama tadlis harga tadi? Kok mirip ya? Pertanyaan bagus karena emang sering tumpang tindih nih. Ghoban itu secara spesifik nunjuk ke ketidakseimbangan nilai yang parah atau signifikan antara barang atau jasa yang ditukerin. Jadi harganya jadi sangat gak wajar dibanding nilai intrinsik atau harga pasar yang fair. Entah karena kualitasnya atau kuantitasnya. Kayak gharar tadi, ghoban juga ada tingkatannya. Ghoban yasir, ketidakseimbangan ringan yang masih batas wajar tawar-menawar, biasanya ditoleransi. Yang jadi masalah itu ghoban fahish, ketidakseimbangan yang keterlaluan. Nah, di sini ada sedikit beda pendapat ulama. Apa ghoban fahish ini otomatis bikin akadnya batal? Atau perlu ada unsur penipuan atau tagrir juga biar pihak yang rugi bisa nuntut batal? Tapi intinya, ketidakadilan harga yang parah itu dilarang. Bedanya sama tadlis harga, ghoban lebih fokus ke hasil akhirnya harga yang timpang banget. Sementara tadlis fokus ke prosesnya adanya kebohongan atau nyembunyiin info. Oke, jadi Ghoban ini soal ketimpangan harga yang parah ya, fokus di hasilnya. Kalau contoh Ghoban fahish yang jelas dilarang dan mungkin ada unsur eksploitasinya gitu, apa aja? Ada beberapa praktek spesifik yang dilarang dalam hadis, karena mengandung gobnun fahish plus manfaatin ketidaktahuan pihak lain. Pertama, tolaki al-rukban. Ini praktek nyegat pedagang dari desa atau luar kota sebelum mereka nyampe pasar. Terus barang dagangan mereka dibeli murah banget. Kenapa? Karena si pedagang desa ini belum tahu harga pasaran di kota. Ini jelas eksploitasi informasi namanya. Ada hadis riwayat Bukhari yang larang ini. Kedua, mustarsil. Ini kondisi di mana penjual sengaja manfaatin kepolosan pembeli. Pembeli yang nggak tahu harga pasar dan nggak pinter nawar. Terus barang dijual dengan harga jauh di atas kewajaran. Ada hadis riwayat Baihaqi yang nyebutin, menipu seorang mustarsil, orang lugu tak tahu harga, adalah riba. Wah, nunjukin betapa buruknya perbuatan ini. Serem ya disamain sama riba. Iya. Terus praktik nakshi, rekayasa permintaan yang nanti kita singgung lagi, itu juga bisa nyiptain ghoban fahish. Karena harga jadi terdistorsi secara nggak wajar. Di pasar modal, insider trading itu contoh ghoban fahish yang jelas banget. Orang dalam perusahaan transaksi saham pakai info material yang belum dipublikasiin. Ini nyiptain ketidakadilan harga yang luar biasa buat investor lain yang nggak punya akses info itu kan? Paham. Jadi Ghob intinya soal fairness harga ya. Oke, sekarang kita ke ihtikar. Nah, ini yang sering kita dengar sebagai penimbunan. Betul kan? Betul, tapi ada spesifikasinya nih. Ihtikar itu bukan sekedar nyetok barang biasa. Ihtikar itu tindakan membeli barang, terutama barang kebutuhan pokok masyarakat ya, kayak pangan gitu. Pas barang itu mulai langka atau harganya mulai naik, terus disimpen, ditahan dari peredaran. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa dijual lagi pas harga udah melonjak tinggi banget, gara-gara langka. Kelangkaan yang mungkin sengaja dia ciptain atau manfaatin. Ini praktik yang dikecam banget. Ada hadis riwayat Muslim yang bilang pelakunya dosa. Bahkan riwayat Imam Ahmad ngancamnya pakai siksa api neraka. Kenapa? Karena dampaknya langsung nyusahin orang banyak. Wah, ancamannya serius banget ya. Tapi pertanyaan saya nih, apa semua tindakan nyimpen stok barang itu otomatis ihtikar? Kan pedagang wajar punya persediaan. Petani juga nyimpen hasil panen kan? Gimana tuh bedainnya? Tentu, gak semua. Ada kriterianya. Biar tindakan nyimpen barang disebut ihtikar yang terlarang. Umumnya gini. Pertama, ada niat dan upaya aktif buat ambil untung dari kondisi sulit atau kelangkaan. Kedua, barang ditahan pas masyarakat lagi butuh banget dan susah nyarinya. Ketiga, tujuannya buat jual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga normal atau harga sebelum ditimbun. Jadi ngambil untung secara eksploitatif gitu. Jadi, kalau petani nyimpan hasil panen pas panen raya, ini malah bagus kan? Buat stabilitas harga, atau pedagang nyimpan stok secukupnya buat kelancaran usaha, atau kita nyimpan bahan makanan buat kebutuhan keluarga, yaitu bukan ihtikar. Kuncinya di niat eksploitatif sama dampak ngerugiin masyarakat luasnya itu. Menariknya nih, kalau kita tarik analogi ke bursa efek, ada praktik manipulasi yang spiritnya mirip ihtikar. Misalnya pooling. Sekelompok orang kerjasama transaksi jual-beli saham tertentu di antara mereka aja. Buat nyiptain kesan likuiditas palsu dan narik investor lain. Atau cornering.
Upaya nguasain mayoritas suplai suatu saham buat mojokin pasar dan bisa dikte harga seenaknya. Keduanya kan sama-sama rekayasa supply demand demi untung nggak wajar. Mirip logika penimbun. Oke, jadi ihtikar itu spesifik ya, penimbulan barang pokok pas dibutuhin buat ambil untung gede. Dicatat. Luar biasa, ternyata banyak banget ya lapisannya dan detail bedanya. Rasanya masih ada lagi ya larangan lain yang juga penting, mungkin bisa kita bahas sekilas aja nih, biar lengkap gambarannya. Tentu, ada beberapa lagi yang melengkapi puzzle etika bisnis syariah ini. Dan semuanya ini saling terkait loh. Ada ikrah, paksaan. Ini jelas ya, maksa orang lain transaksi pakai ancaman. Bisa fisik, nyawa, harta. Akad yang dasarnya paksaan jadi nggak sah. Kenapa? Karena ngerusak prinsip kerelaan atau ridho. Terus, tanajus atau najshi, rekayasa permintaan. Ini tadi sempat disinggung dikit. Prakteknya, ada orang, biasanya komplotan penjual, pura-pura nawar barang harga tinggi. Padahal nggak niat beli sama sekali. Tujuannya cuma mancing pembeli lain biar ikut nawar lebih tinggi lagi. Manipulasi harga kayak gini dilarang dalam hadis Bukhari. Oh, itu naraji. Ya. Iya. Lalu, rishwah, suap. Ngasih sesuatu, uang, fasilitas, jabatan ke pihak berwenang, atau siapapun. Biar dapat sesuatu yang bukan haknya. Atau buat ngegagalin hak orang lain. Termasuk gratifikasi yang terkait jabatan ya. Pelakunya dilaknat loh dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Terus, transaksi objek haram. Ini juga fundamental banget. Dilarang jual beli barang jasa yang zatnya emang haram dicatihi, kayak babi, khamr, bangkai. Juga haram jual beli sesuatu yang jadi haram karena terkait hal lain. Haram li ghairihi, misal jual alat judi, jual barang curian, atau ngebiayain bisnis haram. Kaidah umumnya gampang. Apa yang haram dikonsumsi digunakan, haram pula diperjualbelikan, diusahakan. Oke. Ada lagi doror, menimbulkan kerugian atau bahaya. Ini prinsip umum. Dilarang lakuin tindakan yang bahayain atau rugiin pihak lain atau diri sendiri secara nggak sah. Kaidahnya la dorora walad diror. Sebenarnya sih semua larangan tadi, riba, gorar, dan lain-lain bisa masuk kategori doror juga karena ngerugiin. Contoh lain, bank syariah kasih pembiayaan tanpa analisis kelayakan yang benar. Misal abai prinsip 5C. Ini bisa bahayain dana nasabah penyimpan sama bank itu sendiri kan? Kemudian maksiat. Yang lakuin transaksi yang jelas dilarang syariah itu sendiri udah bentuk maksiat, pelanggaran gitu. Contoh gampangnya, saking ngejar target jualan sampai ngelalain kewajiban ibadah kayak sholat. Terakhir, zulm, kezaliman ketidakadilan. Nah, ini konsep payung yang paling luas, mencakup semua bentuk ketidakadilan, tindakan ngerugiin, atau eksploitasi dalam transaksi. Al-Quran di Al-Baqarah 279 itu eksplisit banget ngaitin riba sama zulm. Komahurim atantula zulimu walatuzulamun. Kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Semua larangan yang kita bahas tadi, kalau sampai ngerugiin pihak lain secara nggak adil, ya jatuhnya zulm itu. Contoh praktisnya, diskriminasi pelayanan ke nasabah tertentu. Atau nagih utang pakai cara kasar dan ngintimidasi. Itu zulm. Ya, semua larangan ini kayaknya muaranya ke satu tujuan gede ya, yaitu nyiptain ekosistem transaksi yang junjung tinggi, keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan semua pihak, dan juga ngindarin segala bentuk pemerasan, untung-untungan yang rusak, ketidakjelasan yang rugiin, sama hal-hal lain yang bisa ngerusak hubungan antar manusia dan tatanan ekonomi gitu ya. Baik, rasanya cukup padat dan mendalam ya pembahasan kita kali ini. Kita udah kupas tuntas larangan-larangan utama dalam muamalah syariah, mulai dari riba, gharar, maisir, tadlis, ghoban, ihtikar, sampai tadi ada ikroh, rishwah, objek haram, doror, maksiat, dan zulm. Lengkap banget. Betul. Semoga penelaahan kita bareng-bareng ini bisa ngasih Anda kerangka berpikir yang lebih kokoh ya, soal mana batas-batas yang perlu dijaga pas kita transaksi sesuai prinsip syariah. Penting diingat nih, ini bukan sekedar daftar larangan yang kaku. Justru ini fondasi buat bangun sistem ekonomi dan bisnis yang lebih beretika, adil, transparan, saling nguntungin secara wajar. Dan pastinya bersih dari unsur-unsur destruktif atau yang cuma nguntungin segelintir pihak pakai cara yang nggak benar. Terima kasih banyak udah nyimak diskusi kita. Semoga apa yang kita bedah bareng ini benar-benar bermanfaat ya buat Anda. Terutama dalam mengarungi dunia bisnis dan keuangan syariah yang terus berkembang ini. Nah, sebagai penutup nih,
Mungkin ada satu pertanyaan yang menarik buat Anda renungin lebih lanjut. Di zaman serba digital ini, di mana instrumen keuangan makin canggih, model bisnis baru terus muncul cepet banget. Gimana ya cara kita biar tetap jeli dan kritis ngenalin, terus ngehindarin bentuk-bentuk baru atau turunan dari Gorar, Maisir, atau Tatlis yang mungkin aja ngumpet di balik kerumitan atau kecanggihan transaksi modern? Itu dia pertanyaan reflektif yang sangat relevan dan menantang ya buat kita pikirin bareng-bareng. Sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam berikutnya.